aku rasa aksen Indo orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris tuh masih jauh lebih mending daripada aksen kayak Chinese atau Korea gitu ngomong bahasa Inggris loh. Oke guys, di sini sekarang aku ada teman aku, Octaviani Wolf dari channel Octaviani Wolf. Dan di sini aku mau nanya-nanya dia tentang pengalamannya dia masuk kelas ESL, karena dia sekarang lagi ngambil kelas ESL. Dan untuk kalian yang nggak tahu, ESL itu English as a Second Language, dan itu basically kelas bahasa Inggris di Amerika gitu, untuk orang-orang yang dari luar Amerika. Hai, namaku Octaviani Wolf untuk channel aku, tapi panggil aja namaku Okta. Dan aku udah pindah ke Amerika itu dari tahun 2014, jadinya jalan 6 tahunan. Terus sekarang kamu kan lagi ngambil kelas ESL nih ya. Jadi ceritain dong dari awal gitu, gimana ketemunya, gimana daftarnya, terus berapa sering, PR. Oh iya, PR. Jadinya ini yang kedua kalinya aku ikut ESL. Dulunya itu aku udah pernah, tapi itu tahun berapa ya? Tahun 2013, dan itu gratis dulu, kalau ini aku bayar. Dan itu aku cuma 6 bulan, habis itu aku lagi pulang ke mudik Indonesia, terus nggak lanjut lagi. Oh, oke. Ya, dan itu sistemnya tuh bukan sistem kayak kuliah gitu. Kalau sekarang tuh kayak sistem kuliah, jadinya ada PR-nya banyak, terus juga kalau di kelas itu kayaknya kayak anak-anak kampus gitu ditanyain lah, terus ada discussion, pokoknya lebih ngerasa kayak anak kuliahan. Ketemunya ini gimana ketemu kelasnya? Nah, aku tuh kan memang selalu nggak puas dengan bahasa Inggris aku, jadinya aku selalu ngomong ke suami aku nih mau les gitu kan. Awalnya aku online kelas gitu, ada pokoknya websitenya gitu. Aku ikut itu, terus kayaknya nih orangnya cuma kayak conversation doang gitu loh. Aku nggak butuh itu, aku butuhnya kayak grammar, terus cara nulis essay, pokoknya kayak gitu-gitu kan. Terus ya sudah, aku berhenti aja itu. Nah, rumah aku nih dekat kampus, kayak bukan university gitu, kayak college gitu loh. Oke. Itu kayak 10 menitan dari rumah, terus aku cari di websitenya itu kan, terus ESL ternyata ada. Jadinya aku ngomong lah sama suami aku, boleh nggak aku ikut kelas ini, tapi itu 3 jam. 3 jam sehari, 2 kali selama seminggu. Gitu. Jadinya aku daftar, terus registration, pokoknya kayak gitu-gitulah, bla 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 gitu. Memang keterima sih ya. Tapi kan itu banyak macam. Nah, aku pilihnya tuh kayaknya aku salah pilih deh, nggak tahu ya. Soalnya banyak macam. Ada yang untuk grammar doang, terus ada yang untuk essay, untuk kalau mau lanjut kuliah jurusan English, itu juga ada, pokoknya berapa macam. Tapi yang aku pilih ini yang untuk melanjutin jurusan bahasa Inggris untuk kuliah nanti. Jadinya semuanya itu tentang nulis essay, itu kan 6 jam, hitungannya kayak 6 unit, tapi seharinya kan 3 jam. Aku kaget masuk situ, ternyata yang aku ambil ini untuk nulis. Kayaknya disuruh nulis, kalau menurut Lucy mungkin yang lebih gampang ya, kalau menurut aku kan agak susah untuk jurnal gitu kehidupan kamu, terus disuruh baca buku, terus ambil idenya dari buku itu, disuruh tulis essay, paragraf 1, paragraf 2, bla 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 kayak gitu. Itu tipe kelas Inggris yang emang kita ada waktu SMP, SMA gitu, kelas Inggris di Amerika emang kayak gitu. Tapi itu lebih advance untuk orang native. Iya, makanya untuk orang native English speaker gitu maksudnya. Makanya aku kaget. Tapi karena sebelumnya itu aku belajar bahasa Inggris itu dari baca buku, terus dari pokoknya kan aku ngomong sama suami juga kan pakai bahasa Inggris, sama anakku juga ngomongnya pakai bahasa Inggris, jadinya udah terbiasa banyak dengan kata-kata yang baru. Jadinya waktu pas aku dapat pertama kali homework itu memang agak kaget kan, tapi aku pelajarin, search di internet gimana, terus juga gurunya juga baik banget. Aku tanya, ini kalau ini gimana, terus grammar aku gimana. Kalau katanya gurunya, kamu tulis aja semampu kamu, nanti kalau setelah itu nanti aku bantu. Jadinya ya, akhir-akhirnya ini aku jadi suka nulis essay. Memang sih nggak 100% bagus banget hasilnya, tapi kan gara-gara baca buku lebih banyak kata-kata baru kan, gitu sih. Mungkin lebih beda dari sekolah aku yang
pertama. Yang pertama itu yang gratis itu dia tuh pakai level 1 sampai level 7. Waktu itu aku level 5. Nah, itu yang khusus grammar banget. Pokoknya ngajarin percakapan per hari-hari, percakapan kayak gini, kayaknya banyak dengan ngomong ketimbang nulis. Itu sih cuma itu lebih jauh dari rumah aku, jadinya aku lebih baik yang dekat rumahnya aja, walaupun bayar sih. Tapi bagus dong, karena jadinya soalnya emang itu ya kelas bahasa Inggris yang orang-orang bule juga ngambil kelas bahasa Inggris yang kayak kamu ngambil gitu sebenarnya. Dan kan orang bule kan grammarnya juga kan nggak kita lebih bagus mungkin grammar daripada orang-orang yang bule yang native speaker gitu ya. Bener, terus juga kadang-kadang nih, misalnya aku dapat PR yang aku nggak ngerti, aku tuh tanya sama suami aku, gimana ini? Dia tuh nggak ngerti, apa ya maksudnya itu? Ya lebih baik kamu tanya sama gurunya aja. Aku tuh bisanya ngomong doang gitu, tapi kalau grammar aku agak jadinya bener memang kok nggak semua orang bule itu dia kalau ngomong memang grammarnya bagus, tapi untuk ngejelasinnya itu kan susah ya untuk mereka kan gitu. Iya, karena kan udah biasa, kayak mereka udah dari kecil grammarnya kayak itu, kayak mereka biasa imitate orang tuanya aja gitu kan, nggak kayak belajar grammar ya gimana gitu. Kalau aku kan kadang-kadang kalau ngomong aku mikir dulu, ini bentuk lampau atau bentuk yang sekarang atau enggak ya? banyak levelnya juga. Sebenarnya itu sebelum mereka masukin naruh posisi mana yang bagus untuk kelasnya itu kan dites. Nah, aku tuh nggak dites. Nah, kalau yang pertama tuh dites, ini yang kedua nggak dites. Cuma disuruh aku baca satu gitu, baca terus menurut kamu yang mana bahasa Inggris kamu level mana? Ya aku pilih level yang bagus loh ya kan. Yang aku ngerti dengan ini, aku bisa ngejelasin masuknya ini tuh apa, aku bisa ngejelasin pulang gitu. Oh, jadi tadi kamu bilang ini kelasnya satu kelas di bawah kelas yang biasanya native speaker ambil. Ya. Teman-teman classmates aku juga kan bukan native speaker juga kan gitu, jadinya belajar untuk mengerti aksennya mereka gitu ya kan. Yang kebiasaan aku kayak orang bule ngomong, kalau enggak orang Mexican, soalnya kan banyak daerah rumah aku orang Mexican kan. Kalau teman classmate aku kebanyakan orang yang dari Iran, kalau enggak Irak, Pakistan, pokoknya Middle East gitu, jadinya kan beda gitu. Dan usianya mereka juga, aku kayaknya kerasa aku yang paling muda deh. Usianya tuh ada bapak-bapak yang umur mungkin 60-70 tahun tuh juga ada di kelas aku. Makanya aku, wow, nih orang ibaratnya dia nggak kenal umur ya, tetap mau belajar gitu ya. Terus juga aku tuh agak susah untuk mengerti dia ngomong apa, karena guruku ini selalu untuk taruh di kelompok discussion gitu kan. Selalu kena sama si bapak ini. Aduh, bapak ini ngomong apa? Tapi dia orangnya baik, terus juga mau gitu loh, berbagi ilmu gitu loh. Umur 60, 70 ada, 40 juga ada. Iya, di sini emang nggak ngeliat umur sih untuk sekolah. Bagusnya ya. Kagumnya gitu mereka. Iya. Menurut kamu itu membantu ngomong juga nggak kok dalam sehari-hari gitu? Kayak kamu misalnya belajar nulis essay ini gimana itu membantu kamu sehari-hari? Dapat kata-kata baru yang nggak pernah aku temuin. Terus juga aku usahain untuk gunain kata-kata itu dalam sehari-hari sama suami aku. Yang mungkin memang pronunciation-nya beda, tapi aku selalu kalau misalnya aku dapat kata-kata baru, aku taruh di Google Translate, terus aku dengerin cara pronunciation yang benar tuh gimana ya kan. Sebenarnya sih ngebantu banget, apalagi yang misal aku ini pengen berkarir gitu kan di US ini, jadinya pastilah suatu saat aku bakal butuh untuk nulis essay atau nulis resume ya kan. Iya. Cuma resume sebenarnya lebih gampang sih daripada nulis essay sih, karena kan resume kan cuma kayak sentence by sentence kan, satu kalimat gitu kan. Oh ya? Kalau essay kan mesti ada kayak nggak tahu nih kamu essay di kelasnya udah diajarin atau belum. Kalau essay kan mesti ada kayak introduction, terus body paragraph 1, 2, 3, conclusion, kayak gitu-gitu kan. Terus mesti ada kayak argumennya, kayak support poinnya gitu kan. Iya, benar. Ya, kalau resume kan nggak perlu. Terus tuh PR-nya kamu kerjain
PR sendiri-sendiri atau PR-nya bergrup? Sendiri-sendiri, tapi ada juga untuk discussion juga. Jadinya kadang-kadang kita ada yang nggak sepakat, nanti heboh. Jadinya PR-nya itu mereka kasih kayak website, semua PR ada di situ semua. Jadinya gurunya tinggal upload di situ, terus kita ngerjainnya di situ, submit-nya juga di situ, dapat grade-nya juga di situ. Okay. Gitu. Jadinya PR-nya nggak terlalu susah sih kalau menurut aku PR, soalnya kita masih bisa Google kan ya. tapi sih sejauh ini untungnya nilai aku, misalnya aku essay-nya maksimumnya 50 poin, aku dapat 50. Jadinya masih max gitu loh. Oh. 100% A+ dong. Mudahan, soalnya ada yang kemarin 75, max poinnya aku cuma dapat 51. Oh. Ini berapa persen tuh? 51 dari 75 poin? Accounting tuh. Accounting. Aku nggak pinter-pinter banget gitu. Berapa accounting-nya malu-maluin banget. Pokoknya itu pertama kali yang aku tulis nggak dapat max point. Oh, aku langsung komen ke gurunya. Kok aku dapat 51 sih? Salahku apa? Ternyata aku nggak ngasih explanation yang bagus, katanya gurunya, jadinya kurang. Bentar. Aku panggil Juni dulu, dia yang jurusan matematika. Babe! Let me ask you a question. Why? Oh, he has a call. Oh, okay. Kan accounting di Amerika nggak kebaikan pakai kalkulator. Iya benar. Suamiku kan jurusannya engineer. Terus kan dia pinternya ngitung-ngitung juga, tapi dia ngitungnya ya pakai kalkulator juga. Gitu. Orang engineering tuh matematiknya tuh lebih pintar daripada orang accounting loh. Oh ya? Iya, kan orang engineering kayak mesti ngambil kalkulus gitu. Accounting nggak perlu ngambil kalkulus. Kelas matematikanya accountingnya cuma sampai algebra doang. Oh, Juni apa dulunya? Matematika. Wow, pintar banget tuh anunya. Yeah, dia jurusannya matematika sama fisika, double. Oh, wow. Nerd. Aku kayak gitu bisa gundul kepala aku. Apa pesan kamu untuk orang-orang Indonesia yang suka nanya nih, kalau misalnya mau pindah ke Amerika tapi bahasa Inggrisnya masih nggak bagus, gimana? Oh, nggak usah takut soal bahasa Inggris. Banyak orang di sini yang nggak bisa bahasa Inggris. Yang penting bisa lah basic-basicnya doang, itu bisa angka-angkanya, ya kan, ngertinya. Kalau misalnya kalian belanja nih, tahu lah, seven itu apa, ya kan, gitu-gitu aja. Mama aku ke sini udah berapa kali dia nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, tapi dia bisa pergi ke kayak ke mall gitu, aku pergi kemana dia bisa belanja sendiri. Jadinya menurut aku itu nggak usah takut kalau bahasa Inggris kalian itu nggak bagus. Mereka juga nggak pernah bikin, ih kok jelek sih bahasa Inggrismu, ih aku nggak ngertinya. Mereka nggak kayak gitu di sini. Mereka kayaknya welcome banget ya. Terus aku sering kalau misalnya kayak ke dokter gigi, kalau nggak yang ke dokter yang medical gitu kan, bahasa Inggrisnya kan agak, kata-katanya kan agak beda-beda ya dengan bahasa Inggris sehari-hari. Aku nggak ngerti, aku tanya apa itu, ya kan? Mereka kan bisa jelasin. Yang penting pede. Dan masih bisa ngambil kelas ESL gitu kan. Ada yang gratisan gitu. Itu ngebantu banget gitu. Terus juga ketemu dengan teman-teman yang lain, bisa sambil belajar sama-sama, ngobrol gitu. Dan bisa belajar aksen juga kayaknya ya. Benar. Soalnya kan Amerika ini kan nggak orang Amrik doang, tapi kayak seluruh dunia tuh kayaknya ada di sini. Ada yang dari Turki, dari Irak, dari Iran, Indonesia kita ya kan, dari Thailand. Pokoknya bagus banget ya untuk belajar ESL, belajar aksen-aksennya mereka. Jadinya kalau misalnya kalian travel ke negara yang lain, kalian nggak ngoh banget gitu lah ya kan. Iya, mending travel ke negara lain. Di sini aja kalau misalnya banyak orang misalnya ke Chinatown, banyak orang Chinese yang aksennya masih tebel gitu, kita udah kayak udah biasa gitu. Iya,
Bener. Lucy ngerti nggak sih dengan aksen-aksen lain juga? Karena dulu aku ngambil ESL juga waktu masih kecil, aku masih lebih bisa ngerti daripada kalau misalnya teman-teman aku yang orang bule gitu ya. Tergantung juga, kayak biasa aku kalau yang paling aku nggak ngerti itu aksen orang India yang terlalu tebel. Oh iya bener. Aku rasa aksen Indo orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris tuh masih jauh lebih mending daripada aksen kayak Chinese atau Korea gitu ngomong bahasa Inggris loh. Apa mungkin karena aku orang Indonesia kali ya? Udah biasa. Jadinya udah ngerti gitu ya. Dulu teman-teman aku juga orang Indonesia gitu. Nah, jadi alasan utama kamu ngambil ESL tuh apa sebenarnya? Salah satunya itu karena anakku, jadi aku bisa berkomunikasi sama anakku bahasa Inggris dengan baik gitu ya, nggak grammar yang acak-acakan gitu. Terus jadi gimana nih, apa jadi seorang ibu membesarkan anak di Amerika dan mix lagi anaknya kan?